مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sekian lama akhirnya saya diizinkan Allah datang ke sini lagi. Jalannya sekarang jauh lebih bagus karena lewat tol. Cepat ya, lebih cepat. Kemudian juga dari tol jalan rayanya ya bagus, masuk ke sini juga bagus. Alhamdulillah. Nah, judulnya pengajian duha hari ini, nikmati hidup. Nikmati hidup. Kalau kata saya ke teman-teman saya, urip pisan kok ruwet. Ya, hidup itu cuman sekali. Kok milih ruwet? Dibuat repot, dibuat susah, dibuat hidupnya tidak enak. Pasti yang nonton tayangan ini dan yang hadir di sini jawabannya sama. Ya, jawabannya sama. Kalimat ini sama, insya Allah begini. Ya nggak ada beb yang mau hidup ruwet, nggak ada yang mau hidup mumet, betul ya? Semua pengen hidupnya nikmat, benar? Ya. Jawaban saya, katanya pengen hidupnya nikmat, katanya nggak mau hidupnya ruwet. Nyatanya cara hidupnya ruwet. Ya, nyatanya cara hidupnya ruwet. Contoh, bangun tidur suruh mikir sholat atau mikir duit? Allah nyuruh kita mikir sholat, tapi kita ngeyel mikir duit. Berarti yang pilih mumet siapa? Yang mikir duit. Pertanyaan berikutnya, Allah nyuruh kita mikir yang enak atau mikir yang tidak enak? Mikir yang tidak enak itu bukan Allah yang suruh. Kita disuruh mikir yang enak, tapi kita sukanya mikir yang tidak. Contoh ya Bu, suami dipecat dari kantor, contoh. Gagal panen, contoh. Pertanyaan saya, kalau suami dipecat atau gagal panen, mikirnya biasanya jelek atau bagus? Pertanyaan berikutnya, gagal panen itu enak atau enggak enak? Dipecat itu enak atau enggak enak? Mikir tidak enak itu enak atau enggak enak? Lawas gagal panen kok mikirnya elek. Sudah tahu gagal panen itu enggak enak, kok masih mikir tidak enak. Sudah tahu dipecat tidak enak, masih mikir enggak enak. Contoh lagi, nanti ngajinya nanti aja. Ya, contoh dulu. Makanya saya duduk ya tak enak-enakan. Silo gitu ya. Karena hidup ini disuruh yang enak. Allah enggak nyuruh kita tinggal di bumi untuk jalani yang tidak enak. Dikasih tempat, manusianya segini, tempatnya besarnya luar biasa. Bu,
Sakit itu enak tidak? Ngomongkan penyakit enak tidak? Tapi ibu kalau sakit ngomongkan sehat atau ngomongkan sakit? Awak kok kayak gini ya? Betul ya? Mumet, pusing, betul kan ya? Yang diomongkan nggak enak. Pertanyaannya, jadi enak atau jadi nggak enak? Jadi nggak enak. Nah, mumet murokab, mumet kuadrat. Semakin pusing, semakin pusing. Semakin susah, semakin susah. Beda dengan orang-orang yang hidup di pos ronda. Bapak-bapak yang lagi ronda, itu kalau datang ke pos ronda dalam keadaan pusing, contoh. Tapi insya Allah ini cuma ada di drama ya. Kehidupan nyata nggak ada insya Allah ya. Bapak-bapak ini pusing karena lagi diomelin istri. Pergi ronda sampai pos ronda, wajahnya nggak enak, temennya nanya, kok besenmut beruan, what's happened? Ada apa? Jawabannya bapak tadi apa? Ojo dibahas, garai mumet, betul? Ojo dibahas, garai mumet. Kalau yang ahli rokok, nih rokoknya. Nah, yang ahli nah, ada makanan apa? Betul gitu ya? Jangan dibahas. Makanya di pos ronda itu kalau duduk pada bahagia. Kenapa? Enggak bahas urusan mumet. Yang mumet tidak boleh dibahas. Betul? Lah anehnya, ada satu ibu mumet ketemu dua ibu mumet, jadinya mumet gitu ya. Karena kalau duduk yang diobrolkan urusan mumet, ruwet yang diobrolkan. Makanya kalau hidup ini mau nikmat, menikmati hidup, nomor satu ya, nggak ada yang lain. Caranya adalah nurut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nurut, mesti hidupnya enak. Manut sama Allah Ta'ala. Allah nggak nyuruh kita mikir duit, nggak nyuruh. Jadi kalau kita pusing mikir duit, salahmu dewe. Duit itu jangan dipikir, tapi diusahakan. Diusahakan. Contoh, ini saya kasih contoh ya. Tukang parkir, nggak mikir dia nanti dikasih atau nggak dikasih. Yang penting, prit. Kadang-kadang nggak pakai prit, terus berusaha saja, dikasih nggak dikasih, dia nggak mikir. Hasilnya dapat nggak? Dapat. Tarif parkir 2.000, dapatnya 10.000. Tarif parkir 2.000, dapatnya terima kasih. Ada juga tarif parkir 2.000, dapatnya 100.000. Kenapa? Nggak mikir duit, dia usaha saja. Tugas saya usaha. Percaya sama yang nyetir, mudeng lah nok parkir ya kudune bayar. Kudune. Ya seharusnya bayar. Nah ini hidup Allah yang kasih tahu, Allah yang menyatakan, Allah yang memberitahukan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, lewat lisan Nabi Muhammad SAW, falyakul khairan au liyasmut. Siapa iman sama Allah dan hari akhir, hendaknya ngomong yang baik, kalau enggak bisa diam saja. Lah ngomong yang baik itu bagian daripada wahyu Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, apapun masalahnya, Allah kasih solusi dan Allah kasih rezeki dari arah yang nggak bisa dipikir oleh siapapun. Ujug-ujug wonten. Ya tiba-tiba ada syaratnya takwa.
Takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Salah satu wujud takwa ngomong sing apik. Ngomong yang baik. Bu, ngomong baik itu mudah atau susah? Saya mau nanya sama bapak-bapak kok kelihatannya kurang seru. Karena peserta terbanyak ibu. Bu, ngomong baik mudah atau susah? Ngomong baik itu ya mudah, tinggal ngomong baik, selesai kan? Pertanyaannya kan ngomong baik itu mudah atau susah? Gimana bunyinya? Nah ya selesai. Baik. Ngomong yang baik-baik lah itu lain masalah. Berbicara yang baik-baik mudah atau susah? Susah. Ngomong yang jelek-jelek mudah atau susah? Mudah kata ibu. Contoh ya Bu, suami terlambat pulang kerja. Biasa pulang jam 5, jam 8 belum pulang, handphonenya mati. Jam 7 ditelepon nggak bisa, suami belum pulang. Ibu biasanya ngomongnya baik atau jelek? Jujur banget. Jelek ya? Jelek. Contoh ngomong jelek rada apik, jelek rada apik. Apa mati ya? Masya Allah, mikir elek apa gitu ya? Handphonenya. Oh, bukan orangnya. Kalau ngomong baik kan, moga-moga selamat. Ya, mudah-mudahan selamat. Itu ngomong baik. Tapi kalau perkaranya itu sama, ya perkaranya sama, takut kecelakaan atau apa. Kalau orangnya imannya bagus, ngomongnya mudah-mudahan selamat. Cuman kebanyakan manusia ngomongnya apa terjadi sesuatu ya? Apa kecelakaan ya? Apa? Jadi mikirnya jelek, ngomongnya jelek. Padahal ngomong yang baik bisa. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Mudah-mudahan selamat. Bisa nggak? Bisa. Tapi milihnya ngomong apa? Jangan-jangan elek, jelek. Itu satu. Yang kedua, mau mampir ya. Menggok ya. Mampir kemana ya? Mikirnya jelek, ngomongnya jelek. Suaminya datang jam 8, mestinya ngucap apa? Alhamdulillah. Semestinya ngucap apa? Tapi begitu datang ibu ngucap apa? Korban-korban ini paham saudara-saudara. Yang ada bukan alhamdulillah, ya, bukan sambutan wajah cerah, yang ada itu marah. HP mati, ditelepon ra iso, menggok ndi? Insyaallah. Mampir ndi? Sampai Z. Pernah enggak terjadi yang semacam itu? Pernah. Di sinetron, di drama, ya terjadi semacam itu. Ini contoh orang yang membuat hidupnya tidak nikmat. Karena hidup itu al-pikiran. Kalau pikirannya enak, hidupnya jadi enak. Makanya Allah berkata dalam hadits qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku itu melakukan sesuatu bergantung prasangka hambaku. Jadi kalau memprasangkai baik-baik ya jadinya baik. Kalau memprasangkai buruk-buruk ya jadinya buruk. Maka silahkan dia mau prasangkai aku seperti apa, sak karepe. Nah kalau saya maunya mikir yang baik-baik, yang enak-enak.
Tak biasakan begitu. Nggak mau mikir yang nggak enak. Walaupun wujudnya nggak enak. Contoh, ya, contoh, ban bocor. Enak enggak? Nggak enak. Nah, kalau saya mikirnya yang enak-enak. Ban bocor, alhamdulillah, tambahan rezeki akan segera datang. Lihat ban bocor kan mesti nambal. Kalau nggak nambal, ganti ban. Betul, ganti ban. Nah kalau sama Allah sudah diizinkan bocor, berarti kan diizinkan rezeki datang. Kalau mikirnya begitu enak atau nggak enak? Tapi kalau orang mikirnya begini, ban bocor, duit meneh. Enak atau pusing? Ini kan sama-sama ngeluarkan duit ya. Yang satu mikirnya enak, yang satu mikirnya nggak enak. Pemenangnya yang mana? Yang enak. Dulu saya beli zaman dahulu kala itu ya, beli mobil cari yang murah, bagus murah. Kenapa bagus murah? Mobil bekas, mobilnya bagus, harganya murah. Karena bensinnya boros. Jadi pada tidak mau dibeli, orang nggak mau beli, wah boros, sehingga harga jual bekasnya jatuh. Nah, saya pengen mobil yang bagus, murah, beli. Ada yang komentar, Bib, itu bensinnya 1 liter bisanya cuma buat 6 kilo. 1 liter 6 kilo, super boros. Saya teriak, alhamdulillah. Bingung, teman-teman saya bingung. Kok alhamdulillah? Berarti jatah bensin saya mau ditambah. Berarti saya mau tambah sugih. Alhamdulillah. Enak enggak? Yang satu mikirnya, ini mobil ngejak melarat ini. Ini mobil ngejak miskin ini, nyentek duit. Betul Ibu? Betul? Nah, Pak, kalau ada istri doyan jajan, komentar Bapak, alhamdulillah apa ini ngentekno duit? Ini istri boros atau sumber rezeki? Tanya sama korbannya. Bu, kalau ibu sering ngajak suami jajan, komentar suaminya, alhamdulillah sumber rezeki apa? Masya Allah. Yang mana Bu? Boros nopo sumber rezeki? Boros nopo sumber rezeki? Boros nopo ngrejekeni? Aslinya kan bisa mikir suami, alhamdulillah. Kalau butuhnya istri ini semakin banyak, berarti jatah rezeki semakin besar. Betul? Enak ya? Nah, jadi ibu, bapak pilih mikir mana? Mikir enak atau mikir nggak enak? Mikir enak. Karena apapun ya, nggak akan berubah. Jatahnya sakit, ya sakit. Jatahnya nggak punya duit, ya nggak punya duit. Jatahnya bannya bocor, ya mesti bocor. Kalau jatahnya begitu. Tapi enak atau nggak enak, tergantung ilmunya. Kalau yang paham, mikirnya yang enak. Contoh, sakit. Dah saya kasih yang contoh paling nggak enak, sakit. Musim Covid kemarin, kenapa saya suka ngomong musim Covid kemarin? Biar gak balik lagi. Iya, biar gak balik lagi. Meskipun Covidnya belum hilang. Jadi saya bilang kemarin. Ini namanya mikir yang baik. Musim Covid kemarin ada yang positif, kemudian diisolasi. Diisolasi di rumah, kemudian diplester di kamar. Ya kan isolasi, plester gitu ya. Diisolasi di rumah, diplester di kamar. Pertanyaan saya, enak atau enggak enak? Enggak enak. Sudah enggak enak, mikirnya enggak enak. Arep mati ya.
Aku harap mati aku. Itu sebelum mati sudah mati sih. Seperti kalau di film itu ya, ada orang belum ditembak, belum dibunuh sama penjahat, ya, tapi sudah ditakut-takuti sama penjahatnya. Ayo deleh ketembaknya di kepalanya, saya hitung sampai 3, padahal ya 3 gitu ya, merata, ya, kasih kalimat-kalimat, kamu nanti akan saya lemparkan ke dalam sumur, ya. Sudah, duduk, nggak enak semuanya nggak enak. Coba kalau mikirnya yang baik, diisolasi di rumah, diplester di kamar, geletak, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada yang nemenin. Mikirnya yang enak. Alhamdulillah, dosa kuntek. Betul? 1. Alhamdulillah dosa gua entek. Yang kedua, alhamdulillah dikancani bojo. Dikancani anak. Biasanya golek konco bojo ki wangil pol. Minta ditemenin suami itu susahnya luar biasa. Sekarang karena dipaksa suaminya harus nemenin. Kenapa? Suaminya juga diperintah sama petugas Covid isolasi mandiri karena istrimu terdampak Covid. Jadi kamu jangan keluyuran. Akhirnya romantika berdua. Enak atau enggak enak? Enak. Kalau mikirnya enak. Tapi kalau dua-dua mikir mati. Bu, wes aku sik mangkat. Covid loh, Bu. Ibu duluan ya, nanti aku bagian meyasinkan. Kalau saya duluan nanti kan nggak ada yang yasinkan ibu. Jadi ibu berangkat duluan, saya yang tahlilkan. Yo ngamuk bojo itu. Mikir yang jelek-jelek, naudzubillah min dzalik. Nah, kita hidup kalau mau hidupnya nikmat, simple, gampang, mudah. Pikirannya distel. Kata almarhum ayah saya namanya Muhammad, saya Naufal bin Muhammad Al-Aidrus, marga saya Al-Aidrus. Nama saya Naufal, tapi panggilannya Novel, sesuai tulisan KTP, ya. Tapi namanya Naufal. Naufal itu artinya pria tampan. Artinya, ya. Arti kedua, Novel itu serigala. Berarti saya serigala yang serigala yang tampan, dan saya lahirnya 15 Rajab. Berarti dikala purnama. Persis seperti di film serigala jadian. Munculnya kalau purnama. Gitu ya, betul ya? Munculnya pas purnama. Nama saya Novel, panggilannya Novel, entah ada yang manggil Mas Novel monggo, Pak Novel monggo, Bang Novel monggo, AA Novel monggo, Habib Novel monggo, Yek Novel monggo, Gus Novel monggo, Kiai Novel monggo, sakarepmu terserah. Dipanggil Mas, gitu aja juga alhamdulillah. Bebas merdeka. Ayah saya namanya Muhammad. Ayah saya itu kalau ngasih ajaran sama saya itu enggak ruwet-ruwet, simple, style kendo, selesai. Style kendo tahu Bu? Apa? Ojo dipikir abot. Style kendo. Jadi ininya disetel, tapi ya jodol. Kalau dol kan repot. Pemirsa nggak paham, nggak apa-apa Bu, ya nggak perlu paham. Nanti nanya itu dol apa, kan repot saya jelaskannya. Lawang ini pemirsa kan macam, bukan cuma dari Sragen, ya dari mana. Nanti tanya sama warga Sragen, dol itu artinya apa? Style kendo, tapi jangan sampai dol, style kendo. Ojo kenceng, dibuat santai, mikir yang enak, nanti jadinya enak. Wah, ada lagi yang datang, Bib, saya ini banyak dosa, neraka saya Bib.
Lah urip urung rampung wis mikir neraka. Lah mikir swarga penak kok pilih mikir neraka. Jadi kalau kamu memang banyak dosa takut sama neraka, jawabannya gampang. Bar salat dia tinggal ngomong, ya Allah selamatkan saya dari siksa api neraka. Kalau banyak dosa ya Rabbighfirli wa li walidayya, ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku. Banyak dosa ya tinggal banyak amal. Ojo kaboten oleh mikir style kendu. Iya, style kendu. Mudah nggak Bu? Siap praktek? Siap ya? Jadi kalau insya Allah tidak terjadi, insya Allah tidak terjadi. Kalau tiba-tiba suami nggak punya duit, tabungan ibu habis, suami nggak punya duit, tenang atau stres? Tenang atau stres? Tenang atau stres? Jujur. Saya tambahin dikit. Ya, tonggo nagih utang. Jadi bukan orang jauh, tonggo nagih utang, tabungan habis, suami nggak punya duit. Tenang atau stres? Pilihannya kan cuma dua. Style kendo apa style kenceng, betul ya? Dipikir rabot atau dipikir enteng, betul? Dibuat santai atau dibuat susah, betul? Kalau orang yang pinter akan dipikir santai. Kenapa? Kalau santai pikirannya sehat, badannya sehat. Kalau nggak santai pikirannya ruwet, nanti bisa sakit. Kalau udah sakit nggak bisa bayar utang, bakal akan nambah utang. Berarti yang terbaik mikir apa? Kendu, santai. Mudah-mudahan besok yang nagih nggak jadi nagih. Bisa toh? Bisa nggak? Insya Allah kalau toh nagih, insya Allah kalau nagih lihat wajah saya nggak tego. Bisa nggak itu? Bisa. Insya Allah besok dapat rezeki. Insya Allah mikir yang bagus-bagus, mikir yang bagus-bagus sambil usaha. Padahal usaha nopo Bib? Diusahakan, ya Allah, al-kesetu wal malsu. Tolong menyingkir dari pikiran-pikiran sahabat-sahabatku nih. Al-kesetu wal malsu. Siti Hajar itu, Siti Hajar di Mekah nggak ada manusia, manusia selain anaknya yang masih bayi, namanya Nabi Ismail alaihissalam. Berdua bayi, nggak ada manusia, dibawain air satu botol, kurma satu kotak, ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah. Balik kamu ke Syam, biar istri sama anakmu di situ. Istrinya ya istri Nabi solihah. Nah, coba kalau tego, betul ya Bu ya? Tego, mikir Pak. Iki tinggalan kurma sak kotak ki ngurip apa ya iso. Mikir. Zaman sekarang di sinetron loh ya, sinetron. Di kehidupan nyata ada enggak Bu? Ada enggak Bu? Bu, ada enggak? Kok tahu? Saya enggak berani ngomong ada loh ya. Ibu kok tahu? Lah ini Siti Hajar airnya habis. Sama tadi ya, suaminya nggak punya uang, istrinya nggak punya tabungan, dan tidak ada yang bisa dikerjakan. Airnya habis, kurmanya habis, tonggone nagih, anaknya nangis, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, anaknya akan meninggal dunia, sementara asinya berhenti. Selesai. Apa kemudian Siti Hajar duduk diem sama kemudian mantuk-mantuk?
Ya, terus gendong anaknya sambil kemudian ngebatin, nah sebentar lagi engkau akan meninggalkan ibu, nah ibu akan segera menyusul juga karena sama-sama nggak ada air, nggak ada makan, berarti kita akan tireng mati bareng. Daripada nanti ibu lari sana lari sini, nanti kamu juga meninggal dunia, ibu nggak sempat menikmati kebersamaan denganmu. Lebih baik sekarang engkau aku timang-timang, kita berpelukan menunggu Israel datang. Apa begitu? Enggak. Fight, berjuang, isopo, mikir yang baik, isopo apa? Isanya sekarang itu cari orang, bisanya cari orang. Nah, jenengan kalau memang sudah entek-entekan nggak bisa apa-apa, bisanya minta tolong, cari orang. Nah, cari orang di mana? Wah, nggak ada manusia. Carinya ke gunung, bukit, sofa. Dari situ tempat tinggi bisa lihat sekelilingnya. Lari ke sofa, dilihat di sofa nggak ada manusia. Di sekeliling kota Mekah nggak ada manusia. Lari ke Marwah, dilihat sekelilingnya nggak ada manusia. Apa Siti Hajar nyerah? Karena nggak ada yang mau bantu saya, nggak ada yang mau ngasih pekerjaan saya. Zaman sekarang gitu kan ya, nggak ada yang mau beli barang saya, nggak ada. Itu namanya nyerah. Itu namanya mikir jelek. Siti Hajar mikirnya baik, mudah-mudahan tadi nggak ada, tapi sekarang ada. Balik ke sofa lagi, sampai sofa masih nggak ada, mikir yang di Marwah, mudah-mudahan di Marwah sekarang ada. Tadi memang tidak ada. Balik sofa Marwah, sofa Marwah, sofa Marwah, tidak mau berhenti sampai dihentikan sama Allah Ta'ala. Siapa yang menghentikan? Allah. Gimana caranya Allah menghentikan? Dikirimi yang diminta, dimunculkan air Zam-Zam. Masya Allah. Masalah selesai. Paham Ibu? Apa? Bapak-bapak paham? Jadi jangan ngomong lagi sama Mas Novel ini, Bib, saya nggak punya pekerjaan. Tak jawab, keset gue. Keset. Males kamu. Di Indonesia kok bilang nggak punya pekerjaan. Yang ada, kamu tidak mau bekerja. Betul atau betul? Indonesia Raya, Masya Allah. Lapangan pekerjaan begitu banyak. Apa Bib pekerjaannya? Sekarang mau ngepel-ngepel yang gila. Nanti ada yang ngasih kamu gaji. Terserah bisa. Apa Bib? Ya kamu punyanya apa? Pisang gorengan didol, insya Allah lah laku. Yang mau beli siapa? Yo takut aku. Jangan tanya saya, ya kamu bergerak. Siti Hajar nggak pernah tahu akan muncul air Zam-Zam. Tahunya cari air lewat orang yang bisa tolong. Nggak berhenti cari. Datang lagi, Habib, saya udah melamar pekerjaan di 10 perusahaan, ditolak semuanya. Indonesia ini perusahaannya jutaan. Kamu ngelamar kok cuma di 10 perusahaan. Keset kamu, males kamu. Betul? Habib, saya melamar 10 wanita ditolak. Bodoh kamu. Loh, kenapa? Loh, wanita di Indonesia turah. Betul ya Bu ya? Baru 10 kok udah nyerah. Berarti kamu bukan lelaki. Lah terus apa? Lanang. Manusia kok didik, saya nggak punya pekerjaan, Bib. Saya ditolak di sana, Bib. Saya dipecat, Bib. Yai, cari duit kok, Yai. Masya Allah, yang ada itu al-kesetu wal malesu. Selesai. Islam nggak mengajarkan keset dan malas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah putrinya Fatimah Zahra. Tahu enggak rumahnya Fatimah Zahra itu di mana? Radhiyallahu anha. Rumah Nabi itu mepet sama masjid, mepet jadi satu. Itu rumah Nabi. Di sampingnya rumah Nabi persis
itu rumah putrinya Fatimatus Zahra, sak tembok itu Fatimatus Zahra. Jadi Kanjeng Nabi itu ya biasa. Kalau Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Husain bin Ali, dua cucu Nabi Muhammad SAW suka masuk masjid. Itu bukan kemudian diajak main ke masjid anak kecil, enggak. Emang rumahnya jejer nempel sama masjid. Nah kalau nyari kakeknya di masjid ya tinggal melangkah sampai. Sekarang dipakai dalil sama ibu-ibu, tuh cucu Nabi aja main-main di masjid. Bukan main-main di masjid, memang rumahnya jejer sama masjid. Itu yang kadang nggak dipahami oleh orang banyak. Dari masjid ke rumah putrinya Fatimatus Zahra radhiyallahu ta'ala, nanya, gimana Hasan dan Husain? Dijawab, udah 2 hari nggak makan. Masya Allah, cucu Nabi 2 hari nggak makan, putri Nabi 2 hari nggak makan. Maka Kanjeng Nabi pengen ngajari anaknya untuk jadi orang yang kuat. Jawabannya, jangan khawatir, bapakmu sudah 3 hari nggak makan, kamu baru 2 hari, bapakmu udah 3 hari. Nabi SAW nggak melanjutkan masuk rumah, keluar dari rumah Fatimatus Zahra, meninggalkan tapal batas kota Madinah. Kenapa? Bapak, aku ini bapak, aku ini kakek, anakku butuh aku. Nggak ngomong, wis duwe bojo, ben diurusi bojone, bapak model apa? Udah punya suami, biar diurus suaminya. Ayah macam apa yang seperti itu? Yang namanya ayah itu nggak pernah mengatakan anak sudah diurus suami, urusannya suami. Ya enggak. Kalau kita jadi ayah, ya kita akan senangkan anak kita dunia akhirat. Ali bin Abi Thalib ya berusaha, ya cari, tapi memang kondisinya lagi sulit. Berangkat Rasulullah keluar kota Madinah. Berarti apa? Di dalam kota Madinah tidak ada pekerjaan. Keluar dari kota Madinah, lihat ada satu perkebunan, di situ ada yang nimba air. Nabi SAW melamar pekerjaan. Boleh enggak saya yang jadi penimba airnya? Ini orang non muslim, enggak ngerti kalau itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Boleh enggak kalau saya nimba airnya? Jawabannya orang tadi, boleh. Gajinya berapa? Sekali timba 3 butir kurma. Dan timbonya tahu enggak Bu, gedenya seberapa timbonya itu? Nah, timbonya itu kulit unta utuh, sak unta. Jadi sekali nimbo, boom, kebak itu jeding sak kolah itu penuh. Nah itu kan untuk pengairan. Berat. Singkat cerita, itu ceritanya panjang ya. Singkat cerita, Kanjeng Nabi SAW bisa sampai 10 timba ya. Sampai 10 timba, kemudian timbanya putus. Akhirnya juragannya marah. Nabi Muhammad SAW ditempeleng, ya ditempeleng. Kanjeng Nabi kemudian menunjukkan mukjizatnya. Dekat ke, tidak banyak ngomong Rasulullah, ke mulut sumur, tangan beliau diletakkan di atas, airnya naik, timbonya diambil, gak banyak ngomong, dikembalikan, ini timbomu, iya. Kemudian Rasulullah pulang. Lah yang nyawang gomblong, kok iso ngono ya? Akhirnya nyesel, orangnya menyesal. Akhirnya nantinya masuk Islam. Saya nggak mau bahas itu, yang saya bahas Kanjeng Nabi SAW nggak nyerah, nggak males, kerja. 3 butir pertama dimakan, karena udah 3 hari nggak makan, biar bisa nimbol lebih banyak lagi. Pulang bawa kurma banyak, langsung ke rumah putrinya, ngomong sama Fatimatus Zahra, mana Hasan dan Husain? Nih buat kamu, nih Hasan, nih Husain, ayo makan semuanya. Masya Allah. Kalau saiki ana jenenge bojo tengah-tengok ngluntruk nang omah karo golek susah. Ada enggak model begitu? Catat. Innaudzubillah min dzalik.
Ya harus fight, berjuang. Simbah ngendika obah mama. Betul ya? Nah kalau mikirnya gitu nggak ada hidup nggak enak. Golek duit susah, yuk golek kan begitu ya. Gak punya pekerjaan, ya kerja. Sakit, ya berobat. Orang waras-waras, engkau lah waras. Lah gak waras mati. Entek aneh mati. Sing sehat mati, sing waras mati. Gitu aja kok repot. Ya diobati. Orang sakit diobati, bukan dipikiri. Kok orang waras-waras yuk, kok orang waras-waras yuk. Kapan warase, kapan sehatnya, hidupnya jadinya gak enak. Bu, punya anak rewel, enak gak? Ya itu, rodok kurang ajar loh. Punya anak rewel katanya gak enak. Kalau gak punya anak, nah terus maksudnya gimana? Suruh gimana? Gak punya anak, sibuk pengen punya anak. Dikasih anak, kalimatnya mumet, bocah bengak-bengok terus. Anak meneng kan mati. Anaknya diam bingung, anaknya pola bingung. Siapa namanya ini? Mbok, mak, ibu, oknum ibu. Bocah kok. Nah kalau orang dulu tuh mikirnya enak. Ini saya serius, orang dulu ya, simbah-simbah dulu. Saya tuh kagum sama cara hidupnya orang tua-tua dulu. Yang sekarang ini kebanyakan nonton drama, gurunya sutradara. Kebanyakan nonton drama berarti gurunya sutradara. Betul. Nah kan drama, film kan yang buat siapa? Sutradara. Berarti kalau kita ngikuti alurnya drama dan film, kita lagi berguru kepada sutradara. Ngeri, saudara-saudara. Gurumu siapa? Sutradara. Ya, berarti hidupmu penuh drama. Oh, ada guru Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para ulama, para wali, simbah-simbah zaman dahulu kala, bijaksana. Saya itu masih ingat waktu saya masih kecil, sampai sekarang ingat. Saya kan kumpul sama orang-orang tua, ibu-ibu yang batik, itu ya, di pabrik batik. Itu kumpulan saya dulu. Itu nggak ada lihat anak ruwet, jatuh, gelundung, omong, bocah kok kakean pola. Nggak ada. Langsung yang muncul, cah pinter. Betul kan? Anak pinter, betul? Genah pencolotan kok. Dibilang anak pinter. Artinya apa? Oh itu ciri-ciri anak pinter. Insya Allah akan jadi orang yang luar biasa. Jadi artinya enak. Tapi orang sekarang bocah kok belik. Waduh, calon preman. Mikirnya elek. Mestinya kan bisa mikir, anak pinter. Contoh lagi, boleh ya Bu? Ini saya udah ngomong 40 menit, kalau nggak salah saya nggak lihat jam. Kira-kira berapa? 43, betul kan ya? Kira-kira. Ilmu kira-kira. Bu, orang dulu kalau anaknya sakit panas ngomongnya apa? Mau tambah pinter. Betul ya? Mau tambah pinter. Diperiksakan, diobatkan, tapi yang dipikirannya apa? Arep tambah pinter, betul ya? Orang dulu, orang sekarang, piye kan aku meh mati, piye kan aku, jadi mikirnya jelek, tapi nggak diobatkan, kakek dipikiri gak diobati. Kalau orang dulu pikirannya dibereskan dulu, mikir yang baik, ini mau pinter, yuk sekarang diobati. Enak enggak artinya? Enak. Makanya saya senang dengan konsep berpikirnya orang-orang dulu. Gak ruwet. Lalu ada gelas pecah, gak mikir mau ada kecelakaan. Gelas pecah, air tumpah. Orang dulu tuh langsung ngomong rezeki berlimpah. Enak. Orang sekarang biar ki gelas tukune larang. Ya, apa lagi? Apa yang akan terjadi? Kok gelasnya apa? Pecah. Mikirnya jelek, hatinya nggak enak.
Nah, kita kalau mau hidupnya enak, mulai dari mikir yang enak. Siap ibu-ibu? Saya sekarang mikir yang enak-enak. Saya duduk di sini tuh mikir yang enak-enak. Mikir yang enak. Biar hari ini saya dapat tambahan yang enak. Sebab Allah mewahyukan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur pasti aku tambah. Kalau kalian gak mensyukuri nikmatku, kufur nikmat, ingat loh ya, siksaku pedih. Termasuk syukur itu mikir yang bagus. Mikir yang bagus berarti kan dapat nikmat. Lah kalau kita mikirnya bagus-bagus, nanti ditambahi yang bagus. Pripun? Ibu kalau punya mantu udah nikah, ya anak jenengan nikah 7 tahun dengan seorang wanita, belum dapat keturunan. Ngomongnya baik atau jelek? Ayo. Saya dapat laporan loh nih dari mantu-mantu. Mertua saya, Bib, gak sanggup saya, Bib. Loh kenapa? Masa setiap ketemu saya itu ngomongnya, wedok kare iso meteng. Masya Allah. Ada enggak yang model begitu? Ada. Sinetron, drama, bukan di kehidupan nyata. Wedok kok reso meteng. Ini akan membuat anak perempuan tadi, menantunya menjadi stres. Jadi yang membuat anak perempuan mantu itu enggak hamil-hamil secara keilmuan la haula wala quwata illa billah adalah mertuanya sendiri. Kenapa? Karena dibuat stres. Orang stres menurut ilmunya susah hamil. Makanya nanti kalau menantumu enggak hamil-hamil, ya senangkan hatinya, mantu solihah. Masya Allah. Senangkan hatinya, didoakan, mikir yang baik. Maka insya Allah akan cepat dapat keturunan. Seperti itu. Lah buat anak mantu yang belum dapat keturunan, cukup dibisiki saja. Orang meteng, orang masalah. Gak duwe anak, gak masalah. Yang penting duwe aku, bapak, ibu, selesai. Betul tak? Kalau nggak punya anak kan punya orang tua. Kalau anaknya nggak mendoakan, nggak punya anak yang mendoakan, punya orang tua yang mendoakan. Ojo khawatir. Siapa yang akan meneruskan nanti perjuangan saya? Masya Allah, musyrik kamu. Loh, kok musyrik gimana, Bib? Ya perjuangan kamu itu yang meneruskan ya Allah Ta'ala. Oh kamu berjuang juga Allah Ta'ala yang ngasih. Kamu tuh nggak bisa apa. Allah bisa meneruskan perjuanganmu, perusahaanmu, usahamu lewat anakmu, bisa lewat saudaramu, bisa lewat orang lain yang nggak kamu kenal. Itu urusannya Allah. Mikirmu ojo kedawan. Pikir saja di dirimu, selesai. Enak atau nggak enak? Enak. Dan nanti saya kalau sampai tua cuman berdua, nggak punya anak kan hidupnya susah. Salahmu dewe mikirin ngono. Oh, belum tua kau udah mikir tua. Wah, aneh. Orang sekarang itu kan aneh. Masih muda udah mikir nanti kalau tua. Oh, belum tentu masa mudanya bisa dihatamkan kok. Betul kan ya? Sudah mikir masa tua. Para sufi mengatakan yang lalu sudah lewat, betul? Yang akan datang sifatnya gaib, ghaib. Kita nggak ngerti bisa sampai atau tidak. Berarti punyanya yang mana? Sekarang saya bahkan nggak mikir disiapkan sarapan, kedawan memikirkan disiapkan sarapan. Long ceramah kirampung apa gak aku gak eroh gitu kan ya. Makanya saya menikmati ceramah ini, tak nikmati ya, ceramah ini tak nikmati. Siapa tahu ini ceramah terakhir saya pagi ini. Kalau saya ngeruh, wong doa saya itu pengen meninggalnya pas ceramah kok.
Enak apa? Jadi kalau saya pas ceramah gini, saya kadang-kadang ojo-ojo saiki yo. Ojo-ojo saiki. Jadi ya tak nikmati betul. Tapi saya juga ada tambahan doa, semoga sahabat-sahabatku berangkat duluan. Biar bisa ku doakan. Begitu kan ya? Biar bisa ku doakan. Aku akan nyusul. Kan Kanjeng Nabi ngajari doanya begitu kan ya? Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Aku nyusul engkau wae. Iya, engkau wae. Pasti nyusul, tapi nanti lahik, nanti nyusulnya. Ya saya pengen meninggalnya pas ceramah husnul khotimah, tapi ya jangan pagi ini. Nanti merepotkan jenengan semua, betul kan ya? Viral tuh nanti beritanya. Mudah-mudahan panjang umur semua, amin. Sehat walafiat, amin. Ya, hidup sekali, please dinikmati. Jangan bilang saya nganggur, itu bukan nganggur, kamu tidak mau bekerja. Jangan bilang saya udah melamar ditolak, itu bukan ditolak, kamu belum ketemu yang terima. Selesai. Betul ya? Belum ketemu yang terima. Kalau ketemu yang terima nggak akan ditolak. Dagangan saya nggak laku, bukan nggak laku, belum ketemu yang membeli. Enak atau? Belum ketemu yang membeli. Kalau mikirnya begitu, maju terus, bukan stuck. Katanya para ulama, ya, diam itu pengangguran. Intidharus sihah batalah. Intidharus sihah batalah. Orang sakit nunggu datangnya sehat, nganggur tuh namanya. Orang sakit jangan nunggu datangnya sehat, diobati sambil aktivitas. Itu ulama ngomongnya begitu. Maka nggak ada ulama kemudian sakit ya, insya Allah sehat semua, sakit terus ngomong sama jamaahnya, mohon maaf karena saya lagi sakit, pengajian libur. Jalan pengajian, perkara beliau nggak bisa ngajar. Carikan orang lain untuk ngajar. Guru saya almarhum Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi Solo, Habib Anis Solo almarhum, istrinya meninggal, jenazah dimandikan. Hari itu jatahnya pengajian siang baca kitab Sahih Bukhari. Saya kira akan diliburkan. Beliau berkata, buka kitab, yuk kita ngaji Sahih Bukhari. Walaupun biasanya 1 jam, jadi setengah jam. Tapi tetap, karena urusi jenazah. Orang sekarang sakit gigi dikit, ngajinya libur. Pak, kok nggak baca Al-Quran? Loro untu. Ditolak sekali, ngakunya nggak dapat pekerjaan. Kamu nggak dapat pekerjaan itu udah ngelamar berapa kantor? Udah 10 bib. 10 kok sudah? Indonesia tuh kantor turah. Yang ada kamu tidak semangat cari pekerjaan. Habib, sampai sekarang jodoh saya belum datang. Ngawur kamu. Jodohmu itu banyak, nggak kamu ambil. Nggak kamu ambil, bukan belum datang. Tinggal ngambil tapi nggak kamu ambil. Lah cara ngambil gimana? Ya paranono takoni. Parani takoni. Selesai. Fight, perjuangkan. Nanti hidupnya jadi enak, nikmat. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Seperti dahulu kala 3 rupa minuman di hadapan saya. Air, susu jahe atau susu ini? Susu jahe ya? Oh, seperti dulu masih sama ya. Susu jahe, kopi di hadapan saya. Ini betul-betul menggoda. Dan terbukti godaannya tak kuhiraukan sampai saat ini. Kenapa? Waktunya aku menyentuhnya. Ya. Biarkan urusan ini selesai dulu, baru aku menikmati. Jadinya betul-betul enak. Jazakumullah khairan. Nggak kerasa ya? 1 jam kurang 4 menit mungkin. Betul? Oh betul. Ya, 1 jam kurang 4 menit. Itu saya bawa dagangan, saya aja bekerja kok.
Saya bawa dagangan saya, buku saya terbaru judulnya Solusi. Buku itu harganya Rp100.000, tapi pagi ini khusus warga yang ada di sini, khusus di sini loh ya. Yang di sini toh. Nanti yang di tempat lain jangan meri ya. Itu bawanya juga nggak banyak. Bayaran sak karepmu. Enak apa? Sak karepmu. Mesti jangan pikir, Beb, ojo gendeng toh, Beb. Mosok dagangan 100.000 suruh bayar sak karepmu. Kalau saya bayarnya Rp1.000, sak karepmu. Biasa karepmu. Habib rugi ora, minimal saya pulang kan rada enteng. Ndak ngabot-ngaboti mobil. Nanti kan rugi, Bib. Enggak rugi. Kamu senang toh? Kalau kamu senang berarti saya kan untung. Loh, Habib mintanya apa? Menyenangkan hatimu, aku minta disenangkan oleh Tuhanku. Selesai. Enak toh? Karena kalau minta disenangkan sama kamu, sengsara hidupku. Orang itu minta disenangkan manusia, pasti hidupnya sengsara. Ridhonas, ghayatun la tudrak. Minta disenangkan manusia, cita-cita yang nggak mungkin bisa digapai. Karena manusia itu yang sekarang menyenangkan, besok nyusahkan. Yang sekarang nyusahkan, mungkin besoknya menyenangkan. Tapi kalau Allah selalu menyenangkan hambanya, kalau hambanya minta disenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa di waktu duha ini. Insya Allah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dan pendengar Nirmala FM radio dimanapun antum berada, jangan lupa angkat tangannya, sama-sama kita doa minta sama Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina. Allahumma ighfir lana wa li walidina. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma amur ajsadana bi ta'atik wa'mur qulubana bi mahabbatik wa'mur arwahana bi ma'rifatik wa'mur asrarana bi musyahadatik. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna hasada nikmatik. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ahata bi 'ilmuka fid dunya wal akhirah wa na'udzubika min kulli syarrin ahata bi 'ilmuka fid dunya wal akhirah. Ya malikad dunya wal akhirah. Allahumma ihfazil hujjaj wal musafirin wal ghuzata wal mujahidin aina kanu fil barri wal bahri wal jawi ajmain. Allahumma izhabhum salama wa ruddahum ila awtanihim salimin ghanimin mujammalin bi khairi dunya wa din bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana dhunubana wastur uyubana wa taqabbal jami' hasanatina wa tajawaz an sayyiatina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf, insyaallah berkah manfaat. Saya sekaligus izin habis mencicipi yang disiapkan, saya langsung jalan karena saya ada santri weekend di rumah. Ini jamnya saya ngajar sebetulnya jam 10 waktunya saya ngajar. Nah, mungkin terlambat dikit ngajar di rumah, kumpul ada sekitar 120 lebih santri weekend. Insyaallah barokah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.